menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Tebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aulia Mawardika selaku moderator untuk siang hari ini. Teman-teman selamat datang untuk Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah. Dan tentu saja kita semua kembali berjumpa dalam acara Indonesia Makin Cakap Digital. Dengan tema hari ini, kenali dunia internet dengan literasi digital. Nantinya akan ada 4 narasumber yang menemani kita semua. Tapi sebelum saya memulai acara, memperkenalkan siapa keempat narasumber, izinkan saya untuk menceritakan sedikit latar belakang digelarnya acara pada siang hari ini. Teknologi informasi dan juga komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat. Hampir semua orang memiliki akses yang mudah terhadap internet dan berbagai informasi, di mana hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai 73,3%. Berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya yang kedua. Dan sesuai dengan arahan visi Presiden di atas, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama dengan mitra jejaring JNLDC Berkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital di tahun 2021-2024. Dan karena itu Kementerian Komunikasi dan juga Informatika, khususnya Direktorat Pemberdayaan Informatika, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika akan melaksanakan kegiatan literasi digital untuk peningkatan kemampuan dan pemahaman masyarakat dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dan internet yang benar melalui implementasi program literasi digital di daerah di 34 provinsi, 514 kabupaten kota yang akan melibatkan 110 mitra strategi berkreasi dan juga stakeholders terkait lainnya. Teman-teman peserta dan teman-teman narasumber, sesaat lagi juga akan saya bacakan sejumlah tata tertib untuk acara hari ini. Saya mohon disimak dengan baik dan juga dipatuhi. Yang pertama, saya mohon untuk mengikuti protokol kesehatan. Lalu juga saya mohon untuk selalu mematikan mic kecuali narasumber yang sedang memberikan materi dan menjawab pertanyaan. Saya minta kepada seluruhnya selalu menyalakan kamera video, lalu juga tidak diperkenankan coret-coret di layar, tidak diperkenankan menyela pada saat narasumber sedang berbicara, hanya boleh bertanya di sesi tanya jawab, dan silahkan mengerjakan pretest dan juga post-test yang linknya akan di-share melalui kolom komentar. Kita segera bergeser ke acara berikutnya, teman-teman. Sesaat lagi kita bersama-sama akan menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stanza dan dilanjutkan mendengarkan arahan dari Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dan segera kita juga akan mendengarkan sambutan yang akan diberikan oleh Pak Samuel Abrijani Pangharapan BEC selaku Direktur Jenderal Aplikasi Informatika dan dilanjutkan oleh Bapak Yuheldir selaku Bupati Seruyan. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmat-Nya, kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe selamat linguna latai, selam sehujur kandem merempang. Adil kata linu, bocoran kak suraga basengat kajabata. Salam kemanusiaan. Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia bersama mitra jejaring Gerakan Nasional Literasi Digital Cyber Kreasi telah menyusun peta literasi digital tahun 2021-2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat
mendorong pengembangan ilmu pengetahuan di bidang teknologi, informasi, komunikasi, dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dan pemanfaatan teknologi baru di masyarakat. Maka dalam peta itu dirumuskan juga 4 kerangka dalam menyusun kurikulum literasi digital, yaitu digital skill, digital ethics, digital safety, dan digital culture. Untuk mencapai target masyarakat yang cakap digital, diadakan secara serentak kegiatan selama 7 bulan pada tahun 2021 yang telah dimulai sejak tanggal 20 Mei yang lalu. Dengan dilakukannya kick-off atau pembukaan oleh Presiden Republik Indonesia, demi tercapainya pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan metode digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat. Selain itu juga bijak, cerdas, cermat, membina komunikasi dan interaksi dan kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menanggulangi penggunaan teknologi digital ke seluruh lapisan masyarakat secara tidak baik. Mari kita dukung dan kita ikuti kegiatan ini dengan mengikuti webinar yang akan dilakukan di kota tercinta Kabupaten Surian, Kuala Pembuang. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirnya, perkenankanlah saya, Bupati Surian, membuka secara resmi webinar literasi digital di Kabupaten Surian. Saya berharap kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh masyarakat Kabupaten Surian dalam rangka mewujudkan makin cakap digital. Selamat mengikuti kegiatan webinar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sesaat lagi sebelum saya memperkenalkan siapa keempat narasumber yang menemani kita semua, marilah kita memulai acara di siang hari ini dengan berdoa bersama, tidak hanya untuk kelancaran acara, tapi juga untuk kondisi di Indonesia saat ini agar Indonesia segera pulih. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, terima kasih banyak teman-teman narasumber, teman-teman peserta sudah berkenan berdoa sebelum kita memulai acara. Baiklah, ada 4 narasumber yang akan menemani kita semua. Saya perkenalkan narasumber yang pertama ada Dr. Haja Rofikatul Karimah SAG MSI selaku Widya Iswara dari Kementerian Agama dengan materinya peran orang tua dalam memberikan ajaran tentang keamanan internet untuk anak. Lalu yang kedua ada Pak Arfian Yuli Arta MPD, Sekretaris PGRI Kabupaten Seruyan dengan materinya tantangan dan peluang pembelajaran jarak jauh di saat pandemi COVID. Lalu yang ketiga ada Kak Lady Salsabila, beliau adalah seorang influencer dan juga konten kreator dengan materinya Jarimu Harimaumu. Lalu yang terakhir atau yang keempat ada Pak Taufik Hidayat SPD, Sekretaris DPD KNPI Seruyan dengan materinya Asik Jualan Online Pakai Media Sosial. Itulah keempat narasumber yang akan menemani kita semua dan juga saya persilahkan kepada para peserta untuk silahkan aktif bertanya di kolom chat dan juga silahkan posting keseruan di siang hari ini melalui sosial media Anda. Nanti di akhir acara akan kami pilih 10 orang yang beruntung yang akan mendapatkan hadiah senilai 1 juta rupiah. Baik, langsung saja kita menuju ke narasumber yang pertama. Kepada Ibu Vika, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih atas waktunya yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, saya sampaikan salam hormat saya kepada para narasumber lain, yakni Pak Arfian, salam kenal dan salam hormat saya. Pak Taufik, salam hormat saya Pak Taufik, dan Kak Lady Salsabila, salam kenal. Terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya dan selamat siang, salam sehat semua untuk masyarakat yang sedang berada di sini. Peran orang tua dalam memberikan ajaran tentang keamanan internet. Pada saat ini kita semua tahu bahwa internet itu sudah seperti kebutuhan pokok. Orang tidak bisa mendapatkan jaringan pasti akan bingung dan repot mengapa tidak ada jaringan. Dia ingin selalu berselancar, ingin selalu berkomunikasi dengan yang lainnya. Dan sebelumnya saya sampaikan bahwa saya selain di Widya Iswara Kementerian Agama juga
sebagai Wakil Sekretaris Jenderal di Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia, kemudian menjadi Ketua Asosiasi Profesi Widya Iswara di Kementerian Agama. Orang tua dalam hal ini sebagai teladan bagi para anaknya, kemudian dia pun juga harus bisa untuk mewujudkan keamanan dalam keluarga. Apalagi pada saat ini perubahan yang semakin pesat. Perubahan itu adalah suatu keniscayaan, maka orang tua mempunyai peran yang sangat tinggi dalam membentengi agama dan keyakinannya untuk selalu dilaksanakan dengan baik. Kemudian juga bisa menjadi benteng negara kita, yang mana kalau ada generasi yang mumpuni, generasi yang baik dalam kondisi saat ini, tentunya itu adalah menjadi harapan kita semua, bisa memahami pentingnya menjaga keamanan di ruang digital. Kita tahu bahwa saat ini dengan adanya perkembangan yang sangat pesat, yang tadi sudah di awal saya sebutkan internet itu sebagai kebutuhan pokok. Orang kalau tidak ada jaringan internet, tidak ada paket data, listrik juga mati, itu akan bingung karena tidak bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di luar sana. Tetapi ada juga yang bingung, mengapa? Karena sudah ada internet, sudah ada jaringan, ketika di rumah justru tidak komunikasi dengan orang-orang yang di rumah. Tidak berkomunikasi dengan keluarganya, tetapi justru asik dengan handphonenya. Nah, itulah yang memungkinkan kita harus pandai-pandai untuk memanage waktu kita, kapan kita berselancar digital, dan kapan juga kita harus meninggalkannya. Kita tahu juga adanya dampak negatif dan dampak positif ketika melihat adanya perkembangan yang ada. Internet tidak salah. Ilmu pengetahuan teknologi juga tidak salah. Mempunyai peran yang sangat penting apabila kita manfaatkan, tetapi dampak negatifnya yang harus kita hindarkan. Mengapa demikian? Karena sebagai orang tua itu harus membekali anaknya sesuai dengan zamannya. Kalau zaman saat ini sudah informasi sudah bisa kita ambil dengan bebasnya, maka bagaimana agar anak kita juga tidak terjebak dengan hal-hal yang negatif. Kita harus bisa membekali anak tentunya dengan keimanan dan ketakwaan, dengan ilmu pengetahuan, agar tidak terbelakang dalam perkembangan dan proses kesuksesannya. Dalam hal ini kita juga sering kali melihat adanya hal-hal yang tidak diinginkan, adanya dampak negatif yang ada di sosial media. Orang tidak sopan di dalam berucap kata, bertutur kata di dalam sosmednya, padahal di Indonesia ini sangat terkenal masyarakatnya yang ramah, masyarakatnya yang sangat sopan, santun dalam tutur kata dan perilakunya. Tetapi penelitian menyebutkan Indonesia ini paling rendah dalam tutur kata yang positif di sosial medianya. Nah, untuk hal itu kita juga harus tahu bahwa Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Kemudian Undang-Undang ITE juga melindungi kita semua di dalam berselancar digital. Kalau di dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia itu ditegaskan bahwa aktivitas pendengungan atau buzzer yang menyediakan informasi hoaks, ghibah, fitnah, namimah, mengadu domba, bullying, aib, gosip, yang menguntungkan baik itu berupa ekonomi maupun non-ekonomi itu hukumnya haram. Dalam hal ini saya yakin bahwa agama apapun pasti melarang kita untuk berbuat yang tidak baik. Agama apapun selalu mengajarkan tentang kedamaian, mengajarkan tentang kerukunan. Sehingga apabila kita mengetahui, kita memahami adanya perkembangan yang saat ini berada dan bermunculan tentang
bullying misalkan saja. Kemudian perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan, menyakiti hati orang lain, tentunya hal itu harus kita hindari. Anak-anak kita sejak dini harus kita ajarkan untuk melakukan hal yang sangat baik, melakukan hal yang tentunya menjadi pedoman bagi semuanya. Para peserta yang berbahagia, kita tahu juga ada orang tua yang salah dalam memberikan hadiah kepada anaknya. Anaknya yang seharusnya belum kita beri hadiah-hadiah handphone, tetapi justru dibelikan. Padahal hal itu belum ada begitu banyak manfaatnya untuk misalkan anak pada usia 2 tahun, 3 tahun, yang seharusnya belum boleh memegang gadget. Pada usia anak di 2-6 tahun itu, anak tidak diperkenankan menggunakan internet sendiri, jadi harus ada pendampingan dari orang tuanya. Kemudian anak di usia 7-12 tahun, itu anak di sekolah dasar, anak mulai meminta kebebasan lebih banyak kepada orang tua untuk mengekspresikan sendiri dalam berinternet. Kemudian pada usia 13-15 tahun, anak membutuhkan lebih pengalaman dan kebebasan. Sedangkan di usia 16-18 tahun, anak mulai aktif menjalani kehidupan sosialnya. Mereka mencoba mencari informasi untuk memenuhi rasa ketertarikan dan penasarannya. Tentunya pada anak di usia 16-18 tahun, orang tua tidak akan bisa untuk mendampingi terus-menerus, maka kekuatan dasar yang harus diberikan kepada orang tua harus dilakukan sejak dini. Di usia anak 2-6 tahun itu menumbuhkan karakter anak sejak dini sebagai pondasi pertahanan terhadap pengaruh lingkungan. Kemudian mendampingi anak agar mendapatkan pengalaman yang menyenangkan sekaligus memperkuat ikatan emosional antara orang tua dan anaknya. Kemudian memilihkan situs yang mendidik terkait dengan kesiapan sekolah, misalnya pengenalan huruf, pengenalan angka, dan pengetahuan dasar, yang tentunya itu bisa menambahkan kecerdasan anak, bisa mengasah otak sang anak dalam perkembangannya. Pada usia 7-12 tahun menempatkan perangkat komputer di tempat terbuka dan memasang perangkat keamanan yang tentunya itu bisa dilakukan oleh orang tuanya agar apa yang dibuka oleh anaknya itu bisa terkontrol. Kemudian membuat aturan bersama mengenai waktu penggunaan internet, agar anak-anak itu tidak kecanduan bermain game yang tidak ada manfaatnya, tetapi bermain game pun juga boleh, mana yang waktu yang bisa diambil. Bukan berarti mulai membuka mata sampai akan menutup mata kembali, akan tidur, mulai bangun tidur sampai akan tidur lagi, anak kecanduan game yang itu tentunya tidak bermanfaat, justru bisa mengganggu kesehatan fisik dan mentalnya, di mana ketika hal itu terjadi orang tua harus segera berbicara dengan anaknya dan segera untuk memberikan solusi terbaik agar anak itu bisa sehat, aman dalam berinternet. Kemudian anak di usia 13-15 tahun mengenalkan fungsi internet untuk membantu tugas sekolah maupun menemukan hal-hal yang berkaitan dengan hobi mereka. Menempatkan perangkat komputer di tempat yang terbuka dan memasang perangkat pengamanan penggunaan internet agar anak tetap leluasa, kemudian membuat aturan waktu penggunaan internet yang disepakati. Membuat kesepakatan waktu dengan anak itu sebetulnya juga menjadi pendidikan bagi anak kita, dan kita latih bahwa kita bukan orang yang memaksa, tetapi kita juga ada kesepakatan. Kita mengamalkan nilai-nilai musyawarah di rumah tangga, di keluarga kita, sehingga tidak terkesan bahwa orang tua itu menekan kepada anaknya, memaksakan kehendak kepada anaknya, tetapi anak bisa diajak bicara dan membuat kesepakatan-kesepakatan di dalam menggunakan internet. Hadirin yang berbahagia, untuk anak 16-18 tahun, harus menempatkan perangkat komputer di tempat terbuka dan memasang perangkat keamanan itu dalam rangka menjaga anak kita. Jangan sampai di usia 16-18 tahun kecanduan tuh untuk membuka hal-hal yang kurang menarik bagi usianya. Contohnya adanya beberapa
sajian, beberapa konten-konten negatif yang dimunculkan seperti pornografi berupa pornografi, berupa tulisan, berupa gambar, berupa foto, berupa video, yang tentunya hal itu tidak boleh untuk dilihat bagi para remaja kita, karena akan mengganggu kalau sampai dia kecanduan untuk selalu melihat hal-hal yang negatif tersebut. Maka hal itu harus segera dihindarkan bagi para remaja yang belum waktunya juga untuk melihat hal-hal yang sekiranya mempengaruhi pola lakunya. Karena kalau nanti sampai kecanduan, hal itu juga harus segera dihentikan. Kemudian pada usia 16 dan 18 tahun itu kita lihat masih anak-anak, masih di usia belajarnya. Proses harus terus berjalan, pendidikan tidak boleh berhenti hanya karena mendapatkan dampak negatif dari dunia luar. Juga kita harus percaya bahwa teman-teman kita, orang-orang yang dekat dengan kita, itu adalah orang yang harus mempunyai pikiran dan pola laku yang positif juga. Jangan sampai tertipu gara-gara melihat, menonton, berkenalan, berteman dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, dia ingin berkenalan tapi tidak mau silaturahim ke rumah. Dia ingin berkenalan, kemudian dia mengajak pergi, kemudian tanpa pulang lagi, entah kemana perginya, karena tipu daya dan kasih sayang atau rayuan gombalnya, yang itu juga harus dihindari. Karena apa? Karena kita harus menjaga diri kita, menjaga keluarga kita. Tentunya hal itu yang harus menjadi perhatian, sehingga orang tua bisa menempatkan rumah itu sebagai surganya. Jika di rumah itu ada anak yang usianya masih 0 sampai 6 tahun, gunakan internet bersama dengan anggota keluarga lain yang lebih dewasa. Kemudian pelajarilah sarana komunikasi yang kandungan informasi yang ditawarkan oleh internet itu bersama dengan anggota keluarga yang lain pula. Kemudian berilah pengertian kepada seluruh anggota keluarga untuk tidak menanggapi atau menjawab setiap email ataupun obrolan pribadi dari orang yang tidak dikenal. Kemudian pertegas kepada siapa saja yang menggunakan internet di rumah untuk tidak memberikan data pribadi keluarga kepada orang yang tidak dikenal juga. Karena ada pula kasus-kasus yang terjadi di sekitar kita. Tiba-tiba ada orang yang telepon, kok ya tahu nomor telepon ibunya. Dia sampaikan bahwa anaknya kecelakaan, harus transfer uang sekian juta. Kalau tidak transfer maka dia akan diamputasi. Nah, itu yang menunjukkan dampak negatif dari internet ketika disalahgunakan oleh orang lain yang menipu. Orang tua mana yang tidak panik ketika mendapatkan telepon yang mengatasnamakan dari rumah sakit? Orang tua mana yang tidak panik ketika ada telepon yang menipu, yang mengatasnamakan dari kepolisian, anaknya terlibat dan tertangkap karena narkoba, sehingga tergopoh-gopoh bagaimana untuk menyelamatkan anaknya tersebut. Kalau tidak sadar diri, maka orang tua pun juga akan panik, kemudian berusaha juga untuk mentransfer seberapa uang yang diminta oleh penelpon tersebut. Maka orang tua pun juga harus hati-hati ketika mendapatkan telepon yang tidak dikenal. Demikian pula anaknya pun juga harus bisa memberikan komunikasi kepada orang tuanya, di mana tempatnya, di mana berada ketika proses berjalan dengan aktivitas masing-masing yang tentunya ketika orang tua tidak mendampinginya. Anak harus sadar bahwa orang tua bekerja bukan hanya untuk kepentingan dirinya, tetapi sebenarnya semata-mata juga untuk sukses anak-anaknya. Kemudian ajarkan anak untuk segera meninggalkan situs yang tidak pantas atau yang membuat mereka itu tidak nyaman. Kemudian tegaskan kepada anak untuk tidak gegabah merencanakan pertemuan langsung dengan seseorang yang baru mereka kenal di internet itu. Kopdar, kopi darat. Tetapi kita harus tahu juga siapa yang mengajak, berapa orang yang akan ada pertemuan tersebut, begitu. Kemudian yang ketujuh adalah tempatkan komputer di tempat
yang mudah diawasi, dan berilah batasan waktu untuk anak-anak kita dalam menggunakan internet tersebut. Kalau tidak ada batasan waktu, maka dia bisa lupa dengan kewajiban yang saat ini dilakukan, yakni proses belajar. Justru di internet itu bisa digunakan untuk belajar, untuk mencari sumber-sumber pembelajaran yang tentunya itu akan bermanfaat untuk sang anak. Kemudian ketika kita melihat bagaimana sih agar kita itu aman di internet, yang pertama apa yang dilakukan orang tua? Orang tua itu adalah contoh. Orang tua harus menjadi contoh bagi anak-anaknya. Jangan sampai ibunya, bapaknya asik dengan handphonenya tetapi lupa dengan anaknya, tidak pernah berkomunikasi dengan anaknya, tidak pernah tanya bagaimana sekolahnya, tidak pernah tanya bagaimana teman-temannya, tetapi hanya bicara dengan handphone yang itu juga berbicara di luar rumah dengan orang-orang yang ada di luar rumah. Tetapi harus memperhatikan ketika berada di rumah, ketika kita bisa makan bersama dengan orang tua kita, maka sebaiknya kita berbicara tentang hal-hal yang ada di rumah, kemudian apa keperluan anaknya, apa kepentingan anaknya, itu juga bisa untuk sebagai perhatian kita kepada anak-anak kita. Kemudian yang kedua, menanamkan etika berinternet sejak dini. Pendidikan sangat penting, karena bicara tentang pendidikan itu mulai dari kandungan ya, bahkan dari kandungan pun kita juga bisa memberikan pendidikan kepada anak, menyuarakan musik-musik, menyuarakan sholawat kepada anak-anak kita yang ada di kandungan. Ketika lahir anak juga terus berproses untuk perkembangan dan pertumbuhannya. Sampai dikatakan bahwa mencari ilmu itu Ibu Vika, maaf saya potong sebentar, sampai... waktunya sudah habis, silakan untuk segera diakhiri. Terima kasih. Oke, thank you. Nah, sampai akhir pun juga harus diberikan pelajaran yang terbaik. Jadi etika itu penting diajarkan sejak dini. Gunakan internet untuk mengakses konten yang positif. Jangan berbagi foto atau data pribadi kepada orang lain. Memilih dan memilah dalam memposting, memilih dan memilah dalam berteman. Kemudian tidak mengikuti akun negatif, periksa dan klarifikasi sebelum membagi konten tersebut, dan gunakan sosial media sebagai wadah pengembangan diri yang positif untuk proses kesuksesan bagi anak-anak kita. Tentunya itu yang bisa saya sampaikan, bagaimana kita bisa aman di internet yang tentunya akan bermanfaat untuk keluarga, bermanfaat untuk masyarakat sekitarnya, dan tentunya kita juga mempunyai cita-cita yang unggul untuk menanamkan etika yang baik untuk anak-anak kita agar aman di dalam berselancar digital. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Ibu Rofikatul Karimah SAG MSI. Baru saja materinya seputar peran orang tua dalam memberikan ajaran tentang keamanan internet untuk anak. Teman-teman peserta juga saya izinkan untuk bertanya. Nanti di akhir acara akan kami bacakan pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Saya bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya. Di sini ada Pak Arfian Yuli Arta MPD, Sekretaris PGRI Kabupaten Seruyan, dengan materinya tantangan dan peluang pembelajaran jarak jauh di saat pandemi COVID-19. Kepada Pak Arfian, waktu dan tempat dipersilahkan. Terima kasih Mbak Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kenal buat Dr. Rofika, Mbak Ladi Salsabila, dan Pak Topik Hidayat. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat semua para peserta webinar yang saya banggakan. Sebelumnya saya akan menge-share dulu. Jadi dalam hal ini kita diminta untuk menyampaikan tentang tantangan dan peluang pembelajaran jarak jauh saat pandemi COVID-19 melanda Indonesia dan dunia. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, 2 tahun sudah pandemi COVID-19 melanda dunia dan melanda Indonesia. Ini merupakan wabah yang memaksa kita, yang menuntut kita untuk segera berubah. Berubah tidak hanya 90 derajat, tetapi harus berubah
180 derajat, terutama di segala bidang, apalagi khususnya di dunia pendidikan. Bahwa pandemi COVID-19 dunia pendidikan telah ditantang oleh wabah yang namanya COVID-19. Bagaimana seorang pendidik harus bisa merubah mindset yang tadinya monolog menjadi digital, yang tadinya konvensional menjadi digital, yang tadinya bersifat sederhana sekarang mencoba berakselerasi di dunia pendidikan dengan digital. Dalam hal ini tentunya pandemi COVID-19 di dunia pendidikan banyak tantangan dan peluang yang harus kita lakukan, yang harus kita jawab pada pendidik dan pada peserta didik semua. Apa tantangan yang diberikan oleh COVID-19 pada saat pandemi ini? Tantangan yang pertama adalah sosial, di mana di saat pandemi COVID ini kita tidak bisa untuk bertemu, kita tidak bisa untuk saling bertatap muka, saling berinteraksi, saling berkomunikasi, sehingga mau tidak mau seorang pendidik dan peserta didik itu harus menggunakan digital. Suka atau tidak suka, itulah tantangan yang harus kita jawab. Tantangan yang kedua yaitu budaya. Budaya kita di saat pandemi COVID ini telah berubah. Budaya kita yang tadinya budaya bersilaturahim secara langsung, berjabat tangan, sekarang tidak bisa lagi. Karena pada saat ini terjadi pandemi COVID. Saat berinteraksi dengan pendidik dan peserta didik, tentunya kita rindu akan budaya bersalaman, akan budaya bercengkrama bersama, akan budaya bagaimana memberikan pertanyaan, memberikan reward pada peserta didik kita. Kemudian tantangan yang ketiga yaitu tantangan di ekonomi, di mana pandemi COVID ini merubah pola ekonomi kita yang tadinya pola tradisional, pola konvensional, sekarang dirubah dengan pola digital yang nantinya akan disampaikan pada narasumber yang ketiga, bagaimana asik berjualan di medsos. Tantangan yang keempat yaitu kesehatan. Bagaimana pandemi COVID-19 ini memberikan pelajaran bagi kita, memberikan tuntunan bagi kita bagaimana kita menjaga kesehatan, membersihkan lingkungan kita, sehingga saatnya pandemi COVID ini menjadi endemi, kita sudah siap dalam segala kesehatan, dalam segala kebersihan lingkungan, baik lingkungan masyarakat, rumah maupun sekolah. Kemudian yang selanjutnya, tantangan selanjutnya yaitu sarana prasarana, di mana lembaga pendidikan kita harus menjawab tantangan ini, bagaimana melengkapi di saat pandemi, melengkapi semua teknologi yang harus disiapkan, baik itu melalui pendanaan bantuan operasional sekolah maupun pendanaan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui bantuan teknologi informasi dan komunikasi. Selanjutnya tantangan yang ketiga tentang karakter. Bagaimana karakter di saat pandemi COVID-19 ini. Yang tadinya karakter kita yaitu karakter bersilaturahim, bagaimana karakter berinteraksi. Yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Rofika bahwa kita tidak hanya merubah karakter pada keluarga, tetapi kita harus bisa memanage bagaimana kita tidak terbawa dengan yang namanya arus digitalisasi. Kita boleh masuk ke arus digitalisasi, tetapi kita harus bisa memanage sebaik mungkin untuk keluarga kita. Lalu tantangan ini harus kita jawab. Dan apa peluang yang ada pada saat pandemi COVID-19 ini? Peluang yang pertama yaitu inovasi. Bagaimana seorang pendidik itu dicoba
berusaha untuk selalu berinovasi, membuat bahan media pembelajaran, bagaimana pembelajaran itu bisa menarik, yang tadinya konvensional bisa menarik, sekarang dirubah ke digital, bagaimana bisa menarik. Kemudian kreativitas, ini peluang bagi pendidik, bagaimana bisa berkreasi, berselancar di era digital ini, bagaimana membuat video konten-konten pembelajaran yang menarik, sehingga peserta didik itu dapat rindu akan gurunya yang berkreatif dan akan dapat rindu dengan sekolahnya itu, sehingga saat di peserta didik belajar di rumah ataupun belajar di mana saja, itu peserta didik menganggap ruangan tertutup maupun ruangan terbuka itu merupakan sekolah mereka. Peluang yang ketiga yaitu kompetensi, bagaimana seorang peserta didik dan pendidik itu ditantang atau mendapatkan peluang kompetensi, bagaimana harus mengembangkan pembelajaran dengan baik dan menyenangkan. Kemudian peluang yang selanjutnya adalah akselerasi. Pendidik yang tadinya konvensional harus merubah 180 derajat, harus menambah akselerasinya, menambah kecepatannya, bagaimana menjawab peluang saat pandemi, bagaimana kecepatan dalam membuat media pembelajaran, bagaimana kecepatan dalam menyampaikan pembelajaran itu dapat menyenangkan dan baik sehingga tujuan dari pembelajaran itu dapat tercapai. Peluang yang selanjutnya yaitu asesmen, bagaimana pendidik itu dapat membuat penilaian dari peserta didik hasil evaluasi itu, sehingga hasil asesmen itu dapat diinformasikan kepada orang tua peserta didik maupun kepada masyarakat. Untuk peluang selanjutnya yaitu melek teknologi. Pendidik sekarang, baik usia tua maupun muda, baik peserta didik yang tingkat SD maupun sampai tingkat SMA, itu harus melek teknologi. Kenapa? Karena teknologi merupakan media, sarana yang dapat membantu kita dalam pembelajaran di saat pandemi COVID-19 ini. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga pada saat pandemi COVID ini kita dapat lebih berinovasi, lebih meningkatkan kreativitas, lebih berakselerasi sehingga kita dapat menjawab tantangan COVID-19 ini pada pembelajaran kita di masa-masa yang akan datang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arfian untuk materi yang sudah dibagikan kepada kami. Sekali lagi saya sampaikan kepada para peserta, aktif bertanya di kolom chat dan juga silahkan posting ya keseruan di siang hari ini. Nanti di akhir acara saya pilih 10 orang yang beruntung yang akan mendapatkan hadiah senilai 1 juta rupiah. Saya bergeser lagi ke narasumber yang ketiga, sudah bersama dengan kita semua juga. Di sini ada Kak Lady Salsabila, influencer dan juga konten kreator dengan materinya Jarimu Harimaumu. Kepada Kak Lady, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih Kak Aulia. Sebelumnya selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama aku Lady Salsabila. Bapak Ibu semua dan teman-teman di sini bisa memanggil aku Lady. Sebelumnya aku mau menyapa dulu narasumber kita, ada Bu Rofika, Pak Arfian dan Pak Topik. Selamat siang Bu, Pak. Hari ini aku pengen sharing session aja sama teman-teman dan Bapak Ibu semua yang ada di Kabupaten Seruyan. Aku mengambil topik Jarimu Harimaumu itu, Jemarimu Harimaumu itu karena ini based on pengalaman pribadi aku selama aku berada di dunia digital atau aktif di dunia digital. Aku share screen dulu untuk materinya. Oke, jadi ini aku ambil topik besarnya tuh etika bergawai. Ayo bijak dalam bergawai.
by Lady Salsabila. Sebelumnya aku mau perkenalkan dulu, ini adalah pengalaman kerja aku selama aku aktif di dunia digital. Jadi aku pernah menjadi seorang content creator di salah satu aplikasi makeup, story.id, dan aku juga pernah menjadi model katalog, terus juga menjadi buzzer pop-up market dan lain-lainnya yang bisa kalian lihat di materiku hari ini. Tapi kalau misalnya kegiatan aku sekarang itu, aku menjadi salah satu official host di Toko Orange di Jakarta dari 2019 sampai sekarang. Nah, kita langsung masuk aja ke etika. Ethics atau digital ethics. Tetap adanya etika dalam bergaul di sosial media. Jadi etika adalah suatu di mana dan bagaimana cabang utama filsafat yang mempelajari nilai atau kualitas yang menjadi studi mengenai standar dan penilaian moral. Etika mencakup analisis dan penerapan konsep seperti benar, salah, baik, buruk, dan tanggung jawab. Jadi dulu waktu aku belum mengerti tentang literasi digital, aku belum paham tentang digital culture, digital ethics, digital safety, dan digital skill, aku tuh belum paham yang namanya kalau misalnya kita di sosial media itu harus ada etikanya. Jadi nggak cuman kita ketemu sama orang, atau kita di sekolah, atau kita di ruang berada di suatu tempat, itu harus beretika gitu. Begitu juga di sosial media kita juga harus tetap beretika. Nah, kita bisa next lagi, mengapa ada etika dalam menggunakan sosial media? Sama halnya seperti kehidupan sehari-hari teman-teman dan Bapak Ibu semua, tentu dalam dunia etika pun harus diperhatikan. Sama seperti istilah mulutmu harimaumu. Di era digital ini, istilah tersebut bisa juga digantikan dengan jemarimu harimaumu, yang artinya kita harus berhati-hati dengan apa yang kita ketik di media sosial atau dunia digital. Karena itu bisa menjadi hal yang positif, bahkan menjadi hal yang negatif yang harus dipertanggungjawabkan nantinya. Nah, waktu itu juga udah banyak banget nih berita simpang siur di internet kalau misalnya netizen Indonesia adalah netizen terburuk di sosial media gitu. Dan itu yang mencetus adalah Microsoft Word ya, perusahaan Microsoft Word atau perusahaan Facebook kalau nggak salah. Nah, itu aku pengen banget ini ngebawa teman-teman semua yang ada di sini untuk kita menghilangkan rumor itu gitu, karena gak enak banget nih kalau misalnya warga Indonesia dicap adalah sebagai netizen terburuk gitu. Jadi jangan sampai nih, biar kita tidak dicap seperti itu, kita harus yang namanya beretika dalam sosial media. Oke, aku kasih beberapa contoh dalam pelanggaran etika bersosial media. Nah, aku ambil contohnya tuh karena jarimu bisa lebih tajam dari sebuah pisau. Nah, maksudnya gimana nih? Jari bisa lebih tajam dari sebuah pisau. Jadi di sini kita bisa ambil teman-teman semua kalau misalnya pisau itu kan bisa menjadi hal positif dan bisa juga menjadi hal negatif. Hal positif sama juga sama jari kita nih. Kenapa sih bisa menjadi negatif, bisa jadi positif? Kalau positifnya pisau itu bisa yang namanya untuk memotong sayuran, buah-buahan, dan lain sebagainya. Tapi juga bisa menjadi hal negatif dengan salah satunya tuh dibuat menjadi suatu kekerasan. Begitu juga sama jari kita. Jari kita tuh bisa dibuat dengan hal-hal yang positif, juga bisa dibuat dengan hal negatif. Contohnya hal negatif ya membuat komentar-komentar tidak menyenangkan mungkin di sosial media, terus mengkritik orang dengan kata-kata yang kurang baik gitu. Nah, jadi aku ambil contohnya tuh jarimu bisa lebih tajam dari sebuah pisau. Nah, di sini buat teman-teman semua, ini aku pengen kalian itu terhindar dari contoh-contoh yang nanti akan aku sampaikan ke kalian semua supaya kita tetap bisa menjadi seorang yang bermain di sosial media tapi dengan mengutamakan etika gitu. Nah, salah satunya kalian bisa terhindar dari berita hoax nih, karena berita hoax itu adalah sebuah berita palsu yang dibuat
membuat panik dan menakut-nakuti atau sekedar menipu si penerima. Jadi hati-hati juga nih, karena kalau misalnya ada beberapa warganet kita nih yang masih suka membuat berita hoax, berarti itu dia kurang beretika di dunia digital. Sebagai pembaca nih, kita harus cerdas dalam memilih informasi dan jangan menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Nah, ini bisa kalian salah satunya nih, contohnya kayak yang aku cantumkan di PPT aku nih adalah yang keluarganya di Palu tolong infokan. Tanggal 2 Oktober nanti akan ada lagi gempa besar-besaran menurut prediksi BMKG. Padahal kan ini BMKG tidak ada info penting gitu di sosial media BMKG atau dari situs resminya BMKG. Tapi karena kita aktif di dunia digital, terus kita ada lagi scroll-scroll mungkin explore kita atau timeline kita menemukan berita seperti ini. Terus kita langsung percaya aja gitu tentang berita seperti ini yang pada akhirnya kita sebarluaskan, padahal itu belum benar beritanya gitu. Jadi buat teman-teman hati-hati banget nih, salah satunya bisa mencegah dari berita hoax dulu pertamanya. Nah, yang kedua, ini juga bisa nih, yang suka banget kita lupa kalau misalnya beretika di sosial media itu harus seperti apa. Nah, salah satunya itu kita tidak boleh namanya mencemarkan nama baik di internet. Ini nama baik siapapun ya, teman-teman semua. Pencemaran nama baik itu sering banget ditemui di media sosial dikarenakan banyak sekali pengguna media sosial yang susah mengontrol emosi. Nah, ini juga based on pengalaman aku, ada beberapa dulu teman aku tuh sekarang rasanya ini sosial media tuh adalah tempat penyedia gitu. Sosial media aku ya punya aku, bebas dong, aku pengen melakukan apa aja, aku pengen mengutarakan emosi aku seperti apa, kata-kataku seperti apa di sosial media aku, karena ini punya aku. Ada beberapa teman-teman aku dulu berpikiran seperti itu, tapi itu tuh bisa yang namanya menjadikan kita tuh adalah orang yang mencemarkan nama baik orang. Misalnya nih, contohnya kayak teman aku ini lagi kesel sama teman aku yang satunya lagi. Nah, dia mengutarakan emosinya di sosial medianya dia yang akhirnya menyebut salah satu namanya teman aku juga yang pada akhirnya itu bisa menjadi pencemaran nama baik di internet. Gitu. Nah, makanya hati-hati banget sama teman-teman semua di Kabupaten Seruyan ini. Jangan sampai kita ngerasa karena kita lagi kesel banget, lagi emosi-emosinya nih, kita buat status di sosial media kita, terus tanpa kita pikir-pikir lagi nih menggunakan bahasa yang baik dan benar di sosial media. Pada akhirnya kita bisa terkena sanksi seperti itu. Nah, selain itu juga ada juga cyberbullying nih, teman-teman. Jadi, cyberbullying adalah sebuah perilaku perundingan yang dilakukan di internet. Bisa dibilang cyberbullying bisa memberikan dampak yang cukup parah karena siapa saja dapat melakukan perundungan tersebut tanpa diketahui identitasnya. Bisa karena sang pelaku membuat akun palsu yang hanya khusus untuk melakukan perundungan kepada sang korban. Nah, ini juga nih buat banyak banget kan kita tuh sekarang suka nemuin kayak misalnya netizen sama selebriti. Ya kan banyak banget akun-akun fake yang ngebuat berita-berita yang tidak benar gitu, berita hoax di salah satu akun fake-nya mereka gitu untuk menyerang salah satu selebriti. Ya, banyak banget kan sekarang kan selebriti-selebriti yang pada akhirnya turun tangan gitu untuk mencari tahu nih siapa sih sebenarnya yang ngebully dia gitu, yang ngebully mereka karena udah kelewatan. Jadi buat teman-teman semua hati-hati banget nih, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tadi sudah aku paparkan di materi aku, salah satunya cyberbullying. Karena kalau misalnya kita melakukan hal-hal seperti ini, berarti kita sudah lupa nih berita di sosial media kita, gitu. Nah, selain itu juga ada menyebarkan berita kebencian atau hate speech. Kasus berikut ini akhir-akhir ini sering terjadi menyebarkan berita kebencian. Ini berkaitan dengan pemberitaan hoax yang sebenarnya hanya opini dari penulis berita dan berisi pesan provokasi. Menyebarkan informasi yang mengandung kebencian ini merupakan pelanggaran etika dalam media sosial yang terkuai pada UU ITE No. 11 tahun 2008.
tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasalnya tuh pasal 28 ayat 2 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Jadi buat teman-teman semua nih harus tahu ya kalau misalnya kita sekarang mau ngapain aja di media sosial itu ada UU ITE-nya. Karena sekarang pemerintah kita tuh sudah mengeluarkan UU ITE-nya yaitu UU ITE nomor 11 tahun 2008. Jadi buat teman-teman semua hati-hati banget nih untuk mengutarakan emosinya di sosial media, mengomentari konten seseorang atau mengkritik seseorang di sosial media karena sudah ada pasalnya. Karena ini tuh bisa dipenjarakan kurang lebih 4 tahun lamanya dan juga bisa kena denda sebesar 750 juta. Jangan sampai teman-teman terjerumus nih sama kasus ini. Hati-hati banget, kita harus terus mengutamakan etika saat kita bermain di dunia digital, apalagi di ranah publik. Hati-hati banget juga karena kalau misalnya kita sudah sekali kecemplung aja itu sangat sangat merugikan kita nanti di masa yang akan datang. Karena sekarang kita pun mau melamar kerja dimanapun itu gak cuma lagi CV kita yang dilihat, pendidikan kita yang dilihat, tapi juga sosial media kita yang dilihat gitu. Apakah kita baik dan menggunakan sosial media kita selama ini gitu. Dan ini juga teman-teman harus ingat semua kalau misalnya apapun yang kita share di sosial media kita itu akan terekam jejak digitalnya. Walaupun kalian itu udah ngerasa kalian sudah hapus mungkin tentang postingan kalian, tapi bisa aja netizen kalian atau teman kalian atau followers kalian sudah meng-capture dan suatu saat nanti itu bisa di-share lagi saat mungkin kalian sudah lebih sukses, nanti ada orang yang ingin menjatuhkan kalian lagi, itu bisa di-share lagi dan bisa menjatuhkan branding image kalian di sosial media gitu, dan pastinya akan merugikan kalian banget gitu. Karena kalau menurut aku kalau misalnya kalian ingin menjadi seorang content creator atau KOL atau orang yang aktif nih di sosial media, image itu penting teman-teman. Jadi bukan maksudnya pencitraan ya, tapi kita juga harus menjaga image kita selalu baik gitu di sosial media gitu. Karena nanti kalau misalnya kita tidak bisa menjaga image kita di sosial media itu akan merugikan kita di masa yang akan datang. Oke, dan ada lagi nih teman-teman tentang privacy violation. Pelanggaran privasi dapat diartikan sebagai pembeberan informasi tanpa memperhatikan kode etik yang semestinya. Salah satu contohnya adalah mempublikasikan dokumen elektronik seperti gambar, video, tulisan, dan lain-lain tanpa menggunakan aturan dan sopan santun yang layak. Nah ini contohnya itu salah satunya yang sudah pernah terjadi ya di Indonesia itu adalah salah satu selebriti Gisela Anastasia yang waktu itu lagi beritanya tuh lagi viral banget di sosial media kalau misalnya ada video asusila yang nggak seharusnya tersebar di internet. Tapi kenapa nih Gisela Anastasia tidak tidak ditindaklanjuti lagi sama polisi? Karena sebenarnya yang menjadi korban itu adalah Gisela Anastasia karena privacy violation-nya itu tersebar luaskan. Nah, ini yang menjadi tersangkanya siapa itu adalah oknum yang menyebarkan video tersebut. Dan privacy violation itu salah satu contohnya adalah kasusnya Gisela Anastasia gitu. Jadi Gisela Anastasia walaupun yang membuat video seperti itu, tapi bukan dialah korban, bukan dialah tersangkanya, tapi melainkan dialah adalah korbannya. Karena dia terusik nih privasinya dia terusik yang akhirnya disebarluaskan sama orang yang tidak bertanggung jawab. Itu teman-teman. Nah, ini aku kasih tips sedikit agar kamu tidak melakukan dan terhindar dari pelanggaran etika di dunia digital. Yang pertama, jaga jemarimu. Maksudnya adalah agar kamu tidak sembarangan dalam mengomentar dan mengutarakan opini. Harap lebih memperhatikan apakah komentar kamu tergolong negatif atau tidak. Jadi kalau tidak mau mengomentari seseorang boleh banget sebenarnya. Karena sebenarnya walaupun sekarang udah ada pasalnya, pemerintah sudah mengeluarkan pasalnya untuk UU ITE, tapi
kita tetap bebas kok, tetap dikasih kelonggaran, tetap dikasih kebebasan untuk mengkritik apapun yang kita rasakan atau mengkritik seseorang di sosial media. Tapi tetap harus menggunakan bahasa yang jelas, yang baik dan sopan gitu. Bukan jatuhnya akhirnya jadi hate speech atau menjudge orang tersebut gitu. Karena kalau misalnya dibilang, oh berarti kita nggak boleh dong Kak berpendapat sesuka kita di dunia digital. Boleh banget, tapi tetap harus menggunakan bahasa yang baik dan benar dan tetap harus mengutamakan etika itu untuk mengomentari sesuatu atau mengomentari seseorang. Nah, yang kedua, stop menyebarluaskan hoax. Jadi, jangan sampai kamu tergolong menjadi orang yang menyebarkan hoax hanya karena kamu meneruskan pesan dari teman atau keluargamu. Cek terlebih dahulu kebenaran dan kepastiannya. Dan yang ketiga, lapor. Kamu bisa saja melaporkan pelanggaran-pelanggaran etika di dunia internet melalui Kominfo. Jadi kalau misalnya ada beberapa teman kamu atau ada beberapa warganet yang kamu temukan tuh sudah melanggar banget nih kode etik di dunia digital, wah langsung aja tuh kalian bisa laporkan ke Kominfo. Biar kita sebagai warganet Indonesia itu tidak dicap lagi nih sama warganet di luar negeri sana kalau misalnya kita adalah warganet terburuk di sosial media. Jadi jangan sampai ya, semoga rumor itu sudah tidak lagi melekat pada warganet Indonesia. Gitu. Nah, thanks for joining today. You ngobrol lebih banyak dan keep contact melalui Instagram aku di @ladysalsabila. Aku kembalikan lagi ke Kak Aulia. Halo, Kak Aulia? Ya, terima kasih banyak Kak Lady untuk materi yang sudah dibagikan. Jarimu harimaumu, teman-teman peserta. Saya sampaikan boleh bertanya kepada Kak Lady seputar materi yang beliau sampaikan. Cukup tulis di kolom komentar, nanti akan dibacakan lagi di sesi tanya jawab. Terima kasih Kak Lady. Saya izin untuk bergeser lagi ke narasumber yang terakhir. Sudah bersama dengan kita semua juga Pak Taufik Hidayat SPD, Sekretaris DPD KNPI Seruyan. Materinya asik jualan online pakai media sosial. Kepada Pak Taufik, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih kepada seluruh narasumber. Salam kenal dari saya, Pak Hidayat, Sekretaris DPD KNPI Kabupaten Sekian. Ada Ibu Dokter Rofika, ada Pak Arfian, ada juga Kak Lady Salsabila. Baik, mari kita hindari gibah, fitnah, gosip, membuka aib atau bullying dengan apa? Mari kita jawab tantangan COVID-19 yang sudah memporak-porandakan semua sektor. Dengan apa? Dan mari kita jadikan jarimu rezekimu, bukan jarimu harimau. Dengan apa? Salah satunya adalah dengan memanfaatkan media sosial untuk dijadikan jualan online. Nah, gitu. Kalau tadi 3 narasumber sudah memaparkan sangat jelas sekali bagaimana media sosial ini dijadikan kita menjadi pribadi yang santun, yang beretika. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan, kemudian kita sharing, ini dari pengalaman saya sendiri menggunakan media sosial untuk jualan online. Dan itu sangat asik sekali. Baik. Apa itu jualan online? Ya, secara singkat bahwa jualan online itu adalah proses di mana ada tawar-menawar, ya, jual beli barang dengan menggunakan media digital dengan proses baik itu pembayarannya secara cash money atau dengan COD atau bayar di tempat, sehingga pembeli tidak repot untuk bertemu secara langsung dengan penjual atau dengan pembeli. Nah, di musim pandemi ini jualan online ini adalah merupakan
sebuah kegiatan yang sangat menjanjikan. Kenapa? Orang hanya berdiam diri saja di rumah, barangnya sudah sampai ke kamar kita sendiri. Di depan pintu kita sendiri sudah sampai barang. Artinya tidak perlu repot. Gitu. Kemudian juga orang akan mudah untuk tawar-menawar. Tanya masalah kualitas, masalah harga, dan sebagainya. Tidak perlu datang ke tempat lain. Atau ke tempat tertentu untuk mengecek, bertanya tentang barang yang akan mau dibeli. Inilah proses kemudahan dari jualan online. Lalu berikutnya, media apa saja yang bisa digunakan untuk jualan online? Nah, tentu ini adalah media yang tidak asing berada dalam lingkungan kita sehari-hari. Itu ada Facebook, ya, ada juga WhatsApp, ada Telegram, ada Instagram, kemudian ada YouTube dan Twitter. Dari sekian banyak media sosial ini, ya, hampir 85% warga Indonesia itu menggunakan sosial media Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Messenger. Ini mau tidak mau tidak dipungkiri lagi bahwa media ini sangat tepat untuk kita jadikan media bagaimana kita mendapat keuntungan. Baik, bisa dijadikan untuk bahan komunikasi, bisa juga untuk menambah wawasan, menambah juga relasi, ya gitu. Komunikasi semakin mudah. Tapi ada hal yang perlu kita pelajari bersama. Ini ada peluang untuk kita meraup keuntungan secara materi atau menguntungkan secara pendapatan untuk menunjang kehidupan kita, menunjang pendapatan kita. Ya, salah satunya adalah dengan jualan online. Media Facebook itu, WhatsApp, Telegram, Instagram, YouTube, Twitter, ini adalah media yang berada pada kehidupan kita sehari-hari. Ya. Contoh Facebook, semua barangkali yang memiliki handphone itu pasti sudah ada aplikasi Facebook, apalagi WhatsApp, kan gitu. Apakah sampai saat ini kita sudah menggunakan itu menjadi profit oriented gitu? Itu pertanyaan kita. Atau hanya kita bikin status saja, oh aku sedang berada di sini, wah pamer misalkan kayak gitu. Apakah hanya sekitar itu saja yang kita dimanfaatkan di Facebook? Atau WhatsApp, dengan sekian banyak grup yang ada di WhatsApp itu, apakah kita sudah bisa menggunakan bahwa WhatsApp itu menjadi media jualan kita, media untuk jual online kita? Nah, ini mari kita renungkan bersama. Media sosial ini adalah media yang bisa memberikan keuntungan secara materi untuk kita. Baik, berikutnya apa saja yang harus kita pikirkan itu, sejauh mana juga pasar kita, ya, target kita yang akan kita incar dalam jualan online. Ini misalkan, tentu kalau dari materi Bapak Ibu yang terdahulu, yang sebelum saya, akan menilai ini bahayanya dari digital, nah gitu kan, ini bahaya dari media sosial. Tapi kalau dari sisi saya, ini ada sebuah realitas kehidupan. Kita tidak akan terlepas bahwa di sekeliling kita, mau anak-anak, mau remaja, dewasa, handphone atau media sosial ini sudah memang digunakan gitu. Tinggal tadi apa yang disampaikan Ibu Dokter Ropika bahwa bagaimana kita orang tua mendampinginya. Namun bagi dunia bisnis, ini adalah pasar gitu. Ini market gitu. Ini pasar yang tidak bisa ibaratnya itu dihindari bahwa ini adalah pasar untuk jual beli kan gitu. Mereka targetnya kan gitu. Mereka target. Baik, berikutnya, kenapa jualan online itu sangat mengasihkan? Pertama, jualan online itu bebas tempat.
Artinya kita tidak perlu memiliki toko yang besar dengan biaya yang mahal, dengan penjaganya yang penjaga toko yang handal. Tidak perlu kalau jualan online. Kita berada di kamar sendiri, di rumah sendiri, di mana kita bisa jualan online, kan gitu. Tidak terikat dengan tempat. Tidak perlu biaya 10 juta, 15 juta untuk menyewa dalam setahun misalnya. Nggak perlu. Cukup berada di kamar kita sambil tidur-tiduran santai gitu ya. Kita proses online jalan. Nah itu ya. Berikutnya, bebas waktu. Orang yang sibuk bekerja di kantoran, gitu. Itu mau profesinya guru, perawat, gitu ya, atau dosen, pegawai kantoran lainnya, bebas saja. Silakan lakukan jualan online dengan tanpa mengganggu pekerjaan yang pokok. Bebas di mana saja kita lakukan. Berikutnya, bebas modal. Dalam artian, seperti yang saya sampaikan tadi, bebas modal ini adalah tergantung kita mau di usaha jenis apa yang mau dipakai, mau digunakan, mau dipasarkan. Kalau hanya ibaratnya misalkan hanya sekedar yang mau dipasarkan di online-nya, modal 100.000, 200.000 sudah punya itu bahannya, kan gitu. Produknya yang mau dipasarkan tidak perlu modal yang banyak. Artinya kita pilih mau produk apa yang dipasarkan. Berikutnya bebas produk. Bapak Ibu peserta webinar yang saya banggakan, dalam artian bebas produk ini, saya tentu mungkin ya, saya karena bergerak di handphone ya, mau yang grace mau yang second gitu ya. Artinya saya kemampuan untuk menjual di produk handphone tadi. Oh saya tuh nggak punya produk Pak Topi, saya nggak punya produk yang mau dijual online, tapi saya udah memahami, saya punya pulsa, saya punya handphone, saya bisa sih merayu-rayu orang yang mau beli produk segala sesuatunya gitu, yang mau dipasarkan. Tapi saya nggak punya, nggak mesti punya produk orang lain bisa dipasarkan. Contoh misalkan gini, ada sepeda orang, kebingungan untuk menjualnya, ya gitu. Sudah mau rusak gitu, padahal nggak dipakai. Kita kan bisa nego dengan yang punya sepeda tadi. Pak, bisa nggak sepeda yang saya jual aja di online? Kan gitu. Misalkan dari bapaknya 1 juta, saya jual 1.200.000. Gimana Pak? Oh siap, oke, nggak apa-apa. Artinya kita nggak punya produk, tapi punya keinginan, punya mindset untuk mencari keuntungan, profit oriented tadi, gitu ya. Bisa saja barang itu menjadi pendapatan kita, penghasilan kita. Oh teman kita juga misalkan punya toko baju misalkan. Kita nggak punya modal untuk mengadakan baju itu. Kan bisa kita join dengan teman kita sendiri. Gimana kalau saya jualkan secara online bajunya ini? Harganya berapa dari situ? Saya jualkan segini. Akan ada keuntungan dari jual beli tadi. Artinya tidak mesti harus punya produk sendiri gitu ya. Punya produk orang lain kita pasarkan. Berikutnya adalah bebas pasar. Medianya tadi itu dari mulai anak-anak SD, SMP, SMA, yang pegawai gitu ya. Ini adalah pasar kita gitu. Untuk kita jadikan mereka itu market kita. Dengan cara apa tadi? Kalau orang tua barangkali keperluannya kepada hal-hal yang memang diperlukan di rumah tangga, misalkan sembako kan gitu. Kalau anak-anak muda ya tidak ada keinginan untuk ke situ, misalkan. Paling mungkin yang anak-anak muda ke fashion gitu ya, misalkan ke baju gitu ya. Artinya pasar itu yang harus kita baca. Ya kan saya jual online-nya adalah HP second. Saya membidik pasar saya adalah anak-anak atau remaja sampai ke orang tua. Saya tekniknya bisa tukar tambah kan gitu, bisa jual langsung, bisa.
Ya, terima kasih banyak kepada Pak Taufik juga untuk materi yang sudah dibagikan. Dan sesi dari Pak Taufik sekaligus mengakhiri sesi materi kali ini dan kita bergeser ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk yang diajukan kepada para narasumber. Saya menuju ke narasumber yang pertama. Di sini ada Ibu Rofika. Ibu Rofika, ada pertanyaan untuk Anda dari Vivi Irmawati. Ibu, bolehkah kita memberikan hukuman sebagai sebuah ketegasan ketika anak menggunakan dunia digital yang tidak baik agar memberikan efek jera kepada anak? Silahkan untuk dijawab Ibu, waktunya 2 menit. Kalau saya bicara tentang hukuman itu seakan-akan kok kurang sedap begitu ya. Mengapa kurang sedap? Jangan sampai dalam mendidik anak itu justru akan membuat trauma. Jadi kita hilangkan hukuman itu seakan-akan ada ketakutan itu. Jadi jangan memberi ketakutan kepada anak. Apabila ingin memberikan sebuah pembelajaran kepada anak, itu disepakati. Ada reward dan punishment. Tetapi misalkan sanksi yang kita berikan kepada anak itu jangan sampai menyakiti hatinya juga, jangan sampai menyakiti fisiknya juga. Itu nanti akan ada hukum lain yang akan menimpa orang tuanya apabila sampai memberikan hukuman yang di luar batas. Jadi, kalau memang ingin membuat anak kita itu tidak kecanduan, ada kesalahan-kesalahan yang dilihat oleh anak kita, misalkan begitu, maka kita ajak bicara saja dengan baik. Kita ajak bicara, kemudian kita berikan gambaran, apa yang seandainya itu nanti terjadi, kita beritahu juga tentang hal-hal yang negatif dan dampaknya ketika melakukan suatu pelanggaran tersebut. Jadi menurut saya, anak bisa dididik dengan cara kita di masanya. Intinya apa? Bahwa anak kita tidak bisa kita orang tua ini memberikan pembelajaran kepada anak kita harus sama dengan di dunia kecil kita, karena sudah beda, masanya sudah beda, ilmu pengetahuan yang berkembang pesat seperti ini juga beda dengan ketika budaya kita saat kecil dulu. Sehingga didiklah anak sesuai dengan masanya, dan apabila ada suatu pelanggaran yang dilakukan oleh anak, maka menurut saya tidak perlu ada hukuman-hukuman fisik yang tentunya akan menyakiti hati anak pula. Juga jangan menyakiti hatinya dengan ucapan-ucapan yang tidak menyenangkan yang diberikan oleh orang tuanya, tetapi anak bisa kita ajak bicara, anak kita beritahu, kita ajak untuk berkomunikasi dengan baik. Apabila melanggar aturan atau ketentuan yang ditetapkan oleh orang tuanya dan kesepakatan bersama tentunya dengan anak dan orang tua di dalam berselancar digital itu, intinya adalah komunikasi yang baik, adalah kesepakatan yang baik, sehingga apabila melakukan suatu kesalahan maka anak pun juga akan bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh orang tuanya. Tetapi tetap pada prinsipnya, jangan hukum anak sampai membuat anak trauma, jangan menghukum anak sampai membuat anak sakit hati yang berkepanjangan. Tetapi berilah hukuman yang sekiranya juga bisa memungkinkan untuk mendidik dia. Biar jera, maka kita sepakati nih untuk anaknya. Mungkin ada satu hal yang bisa kita berikan seandainya dia itu melanggar tentang kesepakatan waktu yang telah diberikan dalam berselancar menggunakan handphonenya, maka untuk hari kedua atau hari berikutnya tidak boleh memakai sama sekali. Mungkin juga begitu, maka anak pun juga akan bisa mempertimbangkan nanti kalau saya melanggar, maka suatu saat nanti saya tidak boleh untuk menggunakan ini lagi. Maka dia juga akan berusaha untuk mentaati peraturan-peraturan yang ditetapkan. Mungkin juga bisa nih diberikan sebuah tugas untuk anaknya untuk membuat karya yang mungkin bisa dilakukan oleh anaknya. Sebagaimana pendidikan yang ada di sekolah, yang pada dasarnya hukuman itu bukan hukuman secara fisik, hukuman secara mentalnya, tetapi bagaimana hukuman itu juga bisa diarahkan kepada peningkatan kualitas dirinya. Terima kasih, Mbak.
Ya, terima kasih banyak Ibu Rofika untuk jawaban yang sudah dibagikan. Dari Ibu Rofika saya bergeser lagi ke narasumber yang berikutnya. Ada Pak Arfian. Pak Arfian, ada pertanyaan untuk Anda. Bagaimana menanamkan karakter yang tetap peduli terhadap orang lain atau lebih peka terhadap lingkungan yang tentunya karena adanya pandemik dan serta majunya teknologi, seseorang ini lebih terfokus di ruang digital serta hilang keramatamahan seseorang jika bertemu secara nyata atau face to face. Silahkan dijawab Pak Arfian, waktunya 2 menit. Ya. Jadi kalau kita ingin bertemu secara face to face untuk karakter itu, ya kalau kita sudah bertemu dengan orangnya, paling tidak kalau ada jawaban atau ada secara digital masuk di KW kita bisa meminta atau memohon waktu kepada yang lawan bicara kita. Kita tetap bisa menghargai apa yang menjadi lawan bicara kita. Jadi itulah yang kita tetap memegang karakter walaupun kita masuk pada dunia digital. Itu yang bisa saya berikan jawabannya. Terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak untuk Pak Arfian. Semoga cukup menjawab Deva Rahitman yang tadi bertanya. Bergeser lagi saya ke Lady Salsabila. Kak Lady, ada pertanyaan untuk Anda. Bagaimana pendapat Kak Lady terhadap para tersangka kejahatan, pelecehan seksual, penipuan, pencurian, dan lain-lainnya yang awalnya telah dilaporkan dan viral di sosial media, namun malah sang pelapor atau korban ini dilaporkan balik dengan Undang-Undang ITE atau dengan pasal pencemaran nama baik. Silahkan Kak Lady untuk dijawab. Oke, terima kasih Kak Aulia. Jadi sebenarnya ini pertanyaan bagus ya dari teman-teman. Sebenarnya tuh kita harus tahu dulu nih kenapa kok kita jadi sang korban nih, ya kan? Karena kita dilecehkan gitu, misal di sosial media salah satu contohnya. Tapi kita laporin balik tentang UU ITE. Nah, ini nih yang harusnya kita sadari teman-teman semua. Kita tuh boleh menginformasikan sesuatu di sosial media kita, tapi harus ada etikanya. Mungkin sang korban nih, misalnya aku tuh pas melaporkan kalau misalnya aku dilecehkan itu kurang baik kata-katanya. Misalnya kayak aku bilang kalau misalnya aku diini-iniin, padahal harusnya aku nggak harus pakai kata-kata seperti itu. Dan bisa juga lagi karena mungkin aku kurang bukti ataupun aku menggunakan kata-kata yang tidak seharusnya aku pakai di dunia digital yang pada akhirnya aku bisa dilaporkan balik karena sudah mencebarkan nama baik gitu. Jadi kita harus sadari dulu kalau misalnya kalau kita mau menginformasikan apapun di sosial media itu tetap harus ada etikanya. Harus diperhatikan lagi penyampaiannya. Jadi buat kita nih misalnya kalau misal kalian amit-amit cuma baik tapi jangan sampai ada ya yang pernah mengalami kasus yang sama seperti ini, kita sebagai sang korban kita harus hati-hati. Walaupun sebenarnya kita tuh korban, kita nih kita yang dilecehkan, kita yang dipermalukan di sosial media, tapi kita tetap harus berhati-hati untuk melaporkan hal tersebut gitu di pihak yang pihak berwajib gitu. Karena kalau misalnya kita tidak memperhatikan lagi penyampaian kita nih di sosial media ataupun ke pihak berwajib itu bisa yang namanya dilaporkan balik gitu. Mungkin dari kasus ini sang korban ini kurang memperhatikan lagi penyampaian kurang memperhatikan lagi penyampaiannya gitu dan tidak tidak memakai etikanya saat kita menyampaikan keluh kesah kita kesah keluh kita di sosial media. Salah satunya dengan kita terkena pelecehan di sosial media seperti itu, Kak Aulia. Ya, terima kasih banyak Kak Lady untuk jawaban yang sudah dibagikan. Saya bergeser ke narasumber yang terakhir. Di sini ada Pak Topik. Pak Topik tadi harusnya memberikan closing statement karena masih ada beberapa menit untuk memberikan materi. Untuk itu saya persilahkan kepada Pak Topik untuk memberikan closing statementnya sebentar saja sebelum saya memberikan pertanyaan. Silahkan Pak Topik. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf tadi saya memang karena jaringannya terganggu. Pada intinya bahwa jualan online ini adalah media kita, kesempatan kita untuk mengambil keuntungan secara materi gitu ya. Tidak hanya sebagai
media untuk komunikasi, untuk menjaring interaksi gitu ya, kemudian untuk mengambil pengetahuan dari media sosial ini. Tapi selebihnya adalah kita bisa manfaatkan untuk mengambil keuntungan secara materi ya dengan jualan online. Itu barangkali. Mohon maaf tadi materinya masih banyak sebenarnya gitu ya. Terima kasih. Pak Taufik tetap bersama kami. Ada pertanyaan yang diajukan untuk Anda dari Ismail Hasanuddin. Pertanyaannya adalah, media digital adalah sebuah kemajuan dan kemudahan dalam hidup di era sekarang. Tidak terkecuali upaya merugikan seseorang, tapi penipuan belanja online dengan akun palsu ataupun akun kopi, bagaimana kira-kira langkah untuk melakukan antisipasi terhadap kejahatan tersebut? Silahkan Pak Taufik. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, sangat bagus sekali. Dipastikan bahwa media online ini adalah media yang sudah terjamin, keabsahannya, ya, memiliki legalitas formal, ya, legal standing, izin dari pemerintah, dan jangan sampai kita percaya 100% pada media online yang belum terjamin keabsahannya oleh pemerintah gitu ya. Kalau yang sudah populer kan gitu, yang kayak Shopee gitu kan, kemudian media sosial lainnya gitu ya, media online lainnya, kita harus cek and recheck, dipastikan juga barangnya juga barang yang berkualitas. Kalau yang media online yang lokal kayak kita di online di Facebook segala macam, dipastikan juga kita bisa ketemu langsung gitu ya. Tapi kalau kayak misalkan kejadian-kejadian yang hari ini viral gitu ya, dipastikan bahwa sebelum kita memastikan barang ini benar isinya gitu ya, jangan dulu dibuka memang, bahwa itu bukan ranahnya yang kulir gitu ya, bertanggung jawab pada barang itu. Saya banyak menemukan juga beberapa teman yang membeli secara online gitu ya, misalkan HP gitu, ceritanya mau dijual di tempat saya, ternyata HP-nya nggak ada, yang ada hanya kardusnya saja. Nah, ini juga harus dihindari, bahwa dipastikan bahwa media online itu adalah media yang legal, yang memang sudah masuk pada media yang terjamin oleh pemerintah, memiliki izin, itu yang harus dipastikan. Itu barangkali kurang lebihnya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Taufik untuk jawaban yang sudah diberikan. Tentu saja Pak Taufik juga mengakhiri sesi tanya jawab di kesempatan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf kepada para peserta yang mungkin bertanya tapi pertanyaannya tidak bisa dibacakan. Kami memiliki keterbatasan waktu dan juga mungkin teman-teman narasumber bisa menulis di kolom komentar untuk nama email atau mungkin sosial medianya, sehingga para peserta yang pertanyaannya tidak sempat terbacakan bisa langsung bertanya kepada Anda. Baik, sebelum acara diakhiri, saya boleh minta kepada seluruhnya, teman-teman peserta dan juga narasumber, boleh dinyalakan sebentar kameranya sambil bersiap melihat dan juga menunggu teman-teman peserta menyalakan kamera. Sesaat lagi juga akan saya umumkan nama-nama calon pemenang. Saya garis bawahi, belum tentu menjadi pemenang karena ada verifikasi lebih lanjut yang akan dilakukan oleh tim kami. Kalau memang Anda sudah pernah menang, secara otomatis gagal dan akan berganti kepada nama yang lainnya. Silakan nama-nama ini untuk berkirim data ke admin Q&A untuk dilakukan verifikasi. Yang pertama Sri Oktariana, lalu ada Vivi Irmawati, ada Ismail Hasanuddin, ada Severina, ada Mutia, ada Devara Hitnam, lalu juga ada Rosa Utari, ada Firza Armando, ada Adayana dan juga Ivan Adiana. Silahkan nama-nama tersebut berkirim data ke admin Q&A. Baik, boleh dinyalakan kameranya. Kalau sudah siap, sudah menyala seluruhnya kameranya, kita foto bersama. Ada berapa slide? 1, oke. Sudah menyala seluruhnya kameranya. Boleh saya minta tangannya naik ke atas bentuk huruf L. Sebagai bukti kita sedang mengikuti acara literasi digital. Saya countdown dari sekarang. 3, 2, 1. Baik teman-teman peserta, teman-teman narasumber, terima kasih banyak sudah mengikuti acara ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Ibu Vika, lalu Pak Arfian, Kak Lady, dan Pak Taufik untuk materi yang sudah dibagikan kepada kami semua. Dan para peserta juga saya ucapkan terima kasih banyak sudah mengikuti acara di siang hari ini. Semoga banyak ilmu pengetahuan yang bisa Anda terima dan tentu saja membuat Anda menjadi masyarakat yang lebih melek literasi digital. Akhir kata, saya Aulia Mawardika pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tolong aku melolong. Baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu. Cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Yup. Hello. Siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sih positif, kreatif dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa
Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax.